Gila, pasar lagi kacau balau banget. Aturan main yang kita tahu kayaknya udah nggak berlaku lagi. Aset yang harusnya aman kayak emas, malah ikutan anjlok bareng saham dan kripto. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin misteri ini satu persatu buat mengungkap kekuatan besar yang lagi mengguncang dunia keuangan. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Kan teorinya kalau saham jatuh, investor harusnya lari ke tempat aman, kayak emas. Tapi kok kali ini nggak begitu? Semuanya merah. Jadi buku panduan investasi yang kita kenal selama ini, kok kayaknya nggak jalan ya? Yuk, kita cari tahu. Oke, kita mulai dari rumah dulu ya, dari pasar kita sendiri. Coba bayangin, indeks harga saham gabungan kita anjlok 8% cuma dalam satu hari. Saking parahnya penurunan ini, sampai-sampai bursa harus menghentikan sementara perdagangan, itu yang namanya trading halt, cuma buat ngerem kepanikan biar nggak makin menjadi-jadi. Terus kita geser ke dunia kripto. Bitcoin, raja aset digital, nilainya hilang seperempat cuma dalam seminggu. Bayangin, seperempat nilainya lenyap gitu aja. Buat yang ngarep Bitcoin jadi juru selamat, wah, minggu ini pasti sakit banget rasanya. Dan ini nih yang paling bikin bingung. Perak yang biasanya kan dianggap adiknya emas, aset aman juga, ikutan nyungsep. Kontrak perjangka perak anjlok 13%. Ini bener-bener fenomena jual apa aja yang bisa dijual. Oke, tiga aset yang harusnya beda jalan, kok malah jatuh barengan? Ini aneh banget, kecuali ada satu kekuatan besar di baliknya. Nah, buat nemuin jawabannya, kita mulai dari yang paling janggal, emas. Kenapa benteng pertahanan ini malah ikut ambruk? Ini dia petunjuk pertama kita. Jawabannya tuh ada di konsep yang namanya kaskade likuiditas. Gini deh gampangnya, bayangin Anda lagi butuh duit cepet banget, mendesak. Anda nggak mungkin kan jual rumah, lama prosesnya. Yang paling gampang ya jual perhiasan emas, cepet jadi duit. Nah di pasar keuangan, investor raksasa juga mikirnya gitu. Pas lagi kepepet, mereka jual aset yang paling gampang dicairin. Dan emas itu salah satunya. Dan ini bukan cuma teori ada buktinya. Lihat kutipan dari Financial Times ini. Ini konfirmasi kalau bank-bank gede di Wall Street lagi nagih klien-klien kakap mereka, kayak hedge fund, buat setor duit tunai tambahan. Nah, karena ditekan gitu, mereka ya terpaksa jual apa aja yang bisa cepet laku, termasuk ya emas yang mereka punya. Jadi ini dia nih polanya yang harus kita ngerti. Dalam krisis gede, emas itu berubah fungsi. Bukan lagi jadi benteng pertahanan, tapi malah jadi semacam ATM darurat. Dijual duluran buat dapat uang tunai. Nanti kalau badainya udah lewat, baru deh investor balik lagi ke emas. Ini udah pernah kejadian, dan sekarang kejadian lagi. Oke, petunjuk pertama udah dapat. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua, dan kita lihat gimana ceritanya nyambung. Kenapa Bitcoin, yang katanya emas digital, jatuhnya malah lebih parah dari saham? Kutipan ini jujur aja, keren banget. Ini dari Robbie Mitchnick di BlackRock, manajer investasi terbesar di dunia, dan dia nyaku terang-terangan kalau dia bingung. Coba pikir, kalau orang sepinter dia di Wall Street aja garuk-garuk kepala soal Bitcoin, gimana nasib kita? Nah, disinilah letak akar masalah Bitcoin, krisis identitas. Dia dipasarin sebagai 4 hal yang beda-beda, tapi kelakuannya malah ngebantah semua narasi itu. Dibilang buat lawan inflasi, malah anjlok. Dibilang saham teknologi, ya emang gerakannya cuma ngikutin Nasdaq doang. Dibilang emas digital, tapi pas krisis malah ikut rontok. Akibatnya, investor jadi bingung, ini barang sebenarnya apaan sih? Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Dulu nih, orang beli Bitcoin biar portofolionya seimbang, nggak cuma saham doang. Tapi lihat sekarang, hubungannya jadi nempel banget. Artinya apa? Bitcoin udah nggak jadi penyeimbang lagi, malah jadi kayak saham versi lebay. Saham naik, dia naiknya lebih kencang. Tapi pas saham turun, dia jatuhnya juga lebih dalam. Dan angka 0,88 ini puncaknya. Ini bukti kalau pergerakan harga Bitcoin sama saham itu sekarang udah nyaris kembar, korelasi tertinggi sepanjang masa. Artinya, para pemain besar, para institusi dengan algoritma canggih mereka, udah nganggep Bitcoin itu ya sama aja kayak saham teknologi, nggak ada bedanya. Keunikan Bitcoin sebagai aset alternatif itu kayaknya udah luntur. Oke, kita udah lihat kenapa aset aman dan aset beresiko sama-sama rontok. Tapi dalangnya siapa? Apa sih kekuatan yang neken semuanya ke bawah? Di tengah lautan merah ini, di saat semuanya anjlok, ada satu aset yang justru naik. Dan inilah kuncinya,
Aset itu adalah dolar Amerika Serikat. Yap, pas semua aset dijual, dolar malah makin kuat. Ini sinyal yang jelas banget dari apa yang disebut flight to safety global. Investor dari seluruh dunia, mereka ngejual saham, emas, kripto, terus uangnya ditukar ke satu hal yang mereka anggap paling aman di dunia, dolar AS dalam bentuk tunai. Kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Dolar yang kuat itu efeknya kayak bola penghancur buat aset-aset beresiko. Kenapa? Karena saat dolar menguat, dia kayak nyedot uang dari seluruh dunia. Kondisi keuangan jadi lebih ketat buat semua orang, di negara manapun. Inilah kekuatan yang bikin saham, komoditas, dan kripto jatuh barengan. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Dan setelah ini, apa yang perlu kita awasi? Krisis identitas Bitcoin ini nggak bisa selamanya begini. Cepat atau lambat, pasar bakal maksa Bitcoin milih satu jalan. Apakah dia bakal jadi aset cadangan strategis yang beneran kayak emas? Atau ya cuma jadi aset spekulatif biasa aja? Apakah dia akhirnya bisa buktiin diri sebagai pelindung nilai dari inflasi? Atau malah dicap gagal total sebagai alat diversifikasi? Ini persimpangan jalannya. Nah, buat tahu jalan mana yang bakal dipilih, ini sinyal-sinyal yang bisa kita pantau. Pertama, lihat korelasinya sama pasar saham, mulai misah nggak gerakannya. Kedua, ada nggak pengumuman dari pemerintah negara besar yang masukin Bitcoin ke cadangan devisanya. Ketiga, lihat penggunaan jaringannya, di luar urusan spekulasi harga ya. Dan terakhir, apakah harganya mulai lebih stabil, nggak liar lagi? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang akan nentuin nasib Bitcoin ke depan. Jadi, inilah intinya. Kalau lagi krisis parah, semua teori investasi itu bisa mental. Investor itu nggak jual aset yang mereka ingin jual, tapi mereka jual aset apapun yang mereka bisa jual demi mendapatkan dolar AS secepat mungkin. Semuanya dijual demi uang tunai. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau di setiap kepanikan global, ujung-ujungnya semua orang lari ke dolar dan ngejual aset lainnya, di dunia yang udah sekacau dan seterhubung ini, sebenarnya masih ada nggak sih aset yang benar-benar bisa dibilang aman? Coba Anda pikirkan.